Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuningrum Istiqomah ingin mereview jurnal yang berjudul Studi Kemampuan Absorpsi Zeolit Alam Terdealuminasi terhadap Senyawa Fenol dan 2-metoksifenol pada asap cair sekam padi, eksperimen dan komputasi AB Initio. Jurnal ini berasal dari Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi volume 14 nomor 3 tahun 2011 halaman 94 sampai 99. Penulis dari jurnal tersebut yaitu Wempi Gresangga, Suhartanap, dan Parsaoran Siahana. Untuk jurnal tersebut dimulai dari pendahuluan yaitu asap cair merupakan hasil reaksi degradasi termal dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin pada proses pirolisis yang dikondensasikan. Asap cair memberikan rasa, warna, tekstur, dan pada kasus-kasus tertentu juga digunakan sebagai pengawet pada makanan. Asap cair mempunyai kemampuan untuk mengawetkan karena mempunyai kadar asam, fenol, dan alkohol. Pemanfaatan asap cair lebih lanjut dapat sebagai antioksidan, antibakteri, antimikrobia, dan lain-lain. Hasil degradasi selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang terdapat pada sekam padi menghasilkan komponen senyawa volatil mayoritas berupa turunan senyawa-senyawa asam dan fenol. Senyawa turunan fenol yang banyak terdapat dalam asap cair merupakan fenol, 2-metoksifenol, 2,6-dimetoksifenol, dan ester fenol termasuk senyawa turunan lainnya, dengan cabang-cabang yang memungkinkan antara lain metil, etil, propil, vinil, alil, dan rantai samping propenil. Perlu mengetahui fenomena pada tingkat molekuler pengaruh perubahan rasio Si per Al dengan cara didealuminasi terhadap kemampuan absorpsi zeolit terhadap senyawa fenolat yang terdapat pada asap cair sekam padi. Karena sulitnya untuk mengetahui fenomena pada struktur kompleks framework zeolit sebagai absorben dengan senyawa adsorbat, sehingga dilakukanlah pemodelan segmen dimer struktur tetra. 2T. Zeolit mewakili struktur kompleks framework zeolit untuk diketahui fenomena tingkat molekuler yang terjadi antara zeolit dengan senyawa adsorbat. Pada penelitian sebelumnya, perubahan energi yang diperoleh segmen 2T dan 38T kluster zeolit tidak berbeda signifikan, sehingga pada penelitian ini hanya dilakukan interaksi pada kluster 2T. Dalam penelitian ini, senyawa adsorbat yang menjadi tinjauan adalah senyawa fenol dan 2-metoksifenol. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini di dalamnya ada alat dan bahan, yaitu seperangkat alat pirolisis berkondensor, seperangkat alat destilasi, peralatan gelas, lumpang porselain, saringan ukuran 100 mes, timbangan listrik, stirrer yang dilengkapi dengan pengatur temperatur, oven, spektroskopi serapan atom atau SSA, GCMS, dan seperangkat komputer dengan sistem operasi Windows XP SP2. Program komputasi yang digunakan adalah Gaussian 03 dan untuk menampilkan struktur 3 dimensi digunakan program Molden dan Gauss-View. Tadi adalah alat, kemudian bahannya yaitu limbah sekam padi, aquades, zeolit alam bayat, H2SO4 3 normalitas dan 6 normalitas, HCl3 normalitas dan 6 normalitas, dan NH4Cl 0,1 normalitas. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Perhitungan interaksi antar molekul antara zeolit sebagai adsorben dengan fenol dan 2-metoksifenol sebagai adsorbat. Dilakukan menggunakan metode perhitungan mekanika kuantum AB Initio pada tingkat teori basis set HF per 6-31G. Tahap pertama yaitu optimasi geometri molekul tunggal. Geometri optimasi molekul tunggal selanjutnya digunakan untuk perhitungan optimasi geometri asosiasi molekul berpasangan, interaksi antar molekul.
Selanjutnya, perhitungan AB initio molekul berpasangan dilakukan terhadap 2T kurang ZH per R0 kurang 2 fenol dan ZT 2T ZH per R0 kurang 2 metoksifenol. Selanjutnya 2T kurang ZH per R1 kurang 1 fenol dan 2T kurang ZH per R1 kurang 1 2 metoksifenol. Selanjutnya 2T kurang ZH per R2 kurang 0 fenol dan 2T kurang ZH per R2 kurang 0 2 metoksifenol dengan variasi jarak yaitu R. Untuk setiap interaksi molekul berpasangan masing-masing dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini adalah delta E dimer zeolit C6H6O, R yaitu E dimer zeolit C6H6O kurang E dimer zeolit tambah E C6H6O. Selanjutnya ada delta E dimer zeolit C7H8O2, R sama dengan E dimer zeolit C7H8O2 kurang E dimer zeolit tambah E C7H8O2. Nah, untuk prosedurnya yaitu pertama pirolisis sekam padi. Pirolisis sekam padi dilakukan sebanyak 5 kg sekam padi yang telah dikeringkan, dimasukkan ke dalam reaktor pirolisis dan proses dilakukan selama 2 jam pada temperatur 400 derajat Celcius. Hasil pirolisis yang berupa cairan kemudian dipisahkan dari kandungan tarnya melalui proses destilasi vakum. Prosedur selanjutnya yang kedua yaitu preparasi zeolit alam. Zeolit alam yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari bayat. Zeolit digerus sampai halus dan diayak dengan ukuran 100 ml. Zeolit alam yang telah digerus dicuci dengan aquades. Selanjutnya, dipanaskan dalam oven pada temperatur 110 derajat Celcius selama 5 jam. Selanjutnya, zeolit dilakukan perendaman dalam larutan asam fluorida sambil dilakukan pengadukan dengan magnetic stirrer pada suhu ruangan selama 1 jam. Tahap ketiga yaitu dialuminasi zeolit alam. Zeolit alam hasil preparasi diberikan perlakuan dialuminasi melalui pengasaman. Metode pengasaman dilakukan menggunakan variasi jenis asam HCl dan H2SO4 dengan variasi konsentrasi masing-masing jenis asam 3 normalitas dan 6 normalitas. Proses dialuminasi dilakukan dengan merendam zeolit ke dalam asam pada suhu ruangan selama 1 jam. Di-stirrer dan didiamkan kembali. Penyaringan dengan kertas saring halus dan dicuci dengan aquades hingga pH mendekati netral. Selanjutnya, zeolit dikeringkan pada suhu 120 derajat Celcius selama 3 jam dan dimasukkan dalam eksikator hingga dingin. Sampel zeolit yang sudah kering direndam dalam larutan amonium klorida 0,1 normalitas, di-shaker selama 3 jam dan didiamkan selama semalam. Lalu disaring dengan kertas saring halus serta dicuci menggunakan aquades hingga pH filtrat mendekati netral. Zeolit dikeringkan dalam oven pada suhu 120 derajat Celcius selama 3 jam, kemudian dimasukkan dalam eksikator hingga kering dan dingin. Zeolit yang sudah dikeringkan kemudian dikalsinasi pada suhu 400 derajat Celcius selama 4 jam dan didinginkan dalam eksikator. Untuk prosedur keempat yaitu adsorpsi redistilat asap cair. Destilat asap cair sekam padi dilewatkan melalui adsorben zeolit dalam kolom. Adsorben dimasukkan ke dalam kolom sebanyak 5 gram, lalu asap cair sebanyak 15 ml dituangkan ke dalam kolom dan asap cair hasil adsorpsi ditampung dalam botol vial.
Kemudian ada hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil dari dialuminasi zeolit alam berasal dari bayat sebelum mengalami dialuminasi memiliki rasio Si/Al sangat rendah sebesar 6,5770. Untuk meningkatkan kemampuan absorpsinya, zeolit alam diaktifasi melalui proses dialuminasi dengan pengasaman. Pada tabel 1 ditunjukkan rasio alam setelah mengalami dialuminasi dengan variasi konsentrasi dan jenis asam. Rasio Si/Al tertinggi diperoleh ketika zeolit asam dialuminasi menggunakan asam HCl dengan konsentrasi 6N sebesar 19,2432. Hasil pengasaman menggunakan asam H2SO4 dengan konsentrasi yang sama diperoleh rasio Si/Al yang lebih rendah sebesar dibandingkan dengan menggunakan asam HCl sebesar 14,3304. Kemudian ionisasi asam bervalensi 2 lebih rendah dibandingkan dengan asam bervalensi tunggal, sehingga asam bervalensi 2 memiliki kekuatan asam yang lebih rendah. Ini adalah tabel dari rasio Si/Al zeolit alam. Nah, ini terjadi karena interaksi asam dengan permukaan zeolit mengakibatkan keluarnya spesies aluminia dari zeolit ion H+ yang berasal dari asam mempengaruhi bebas pada atom O untuk membentuk ikatan koordinasi. Dengan demikian, pada Al dengan O akan kekurangan elektron sehingga akan bersifat lebih polar dan tidak sekuat sebelumnya, sehingga Al akan putus dari ikatannya. Reaksi yang dimungkinkan terjadi ditunjukkan pada gambar 1. Ini adalah gambar 1, yaitu perkiraan mekanisme reaksi dialuminasi zeolit. Selanjutnya, hasil dari absorpsi asap cair. Asap cair hasil pirolisis didestilasi untuk menghilangkan kandungan tar yang masih terkandung di dalamnya. Asap cair sebelum diabsorpsi memiliki kandungan fenol sebesar 12,88%. Dan 2-metoksifenol memiliki kandungan fenol sebesar 39,93%. Untuk menurunkan kandungan fenol yang bersifat karsinogenik dilakukan dengan metode adsorpsi menggunakan kolom. Pada tabel 2 ditunjukkan kandungan fenol dan 2-metoksifenol asap cair hasil adsorpsi menggunakan zeolit alam dengan variasi rasio Si/Al yang diperoleh dari hasil dialuminasi. Ini adalah hasil analisis GCMS senyawa fenol dan 2-metoksifenol pada asap cair dengan variasi rasio Si/Al adsorben zeolit alam. Untuk selanjutnya itu hasil analisis asap cair pirolisis diperoleh 41 pik pada grafik kromatogram. Kromatogram dapat dilihat pada gambar 2. Nah, dari kedua gambar tersebut, analisis asap cair hasil pirolisis sebelumnya diabsorpsi ACS diperoleh kandungan fenol sebesar 12,88%, ditunjukkan pada pik ke-25 pada waktu retensi 10,437 menit. Kandungan senyawa 2-metoksifenol ditunjukkan pada pik ke-29 pada waktu retensi 12,2 menit. Asap cair AC0 diabsorpsi dengan zeolit alam sebelum dialuminasi. Diperoleh hasil kandungan pada pik 21 sebesar 9,58% pada waktu retensi 10,121 menit. Senyawa 2-metoksifenol asap cair AC0 diperoleh sebesar 35,5% pada pik ke-27. Hasil ini menunjukkan bahwa zeolit memiliki kemampuan untuk mengadsorpsi senyawa aromatik khususnya fenol dan 2-metoksifenol.
Selanjutnya, kemampuan absorpsi terbaik terjadi pada zeolit ZHH1A dengan rasio Si per Al tertinggi sebesar 11,2432 yang digunakan untuk mengabsorpsi asap cair. Ac1A menghasilkan kandungan fenol sebesar 0,52% dan 2-metoksifenol sebesar 28,4%. Kromatogram asap cair Ac1 dapat dilihat pada gambar 3. Nah, ini adalah gambar di mana kromatogram asap cair setelah diabsorpsi dengan zeolit ZAH1A AC1A. Kita bisa lihat di sini di gambar ini di mana dari kromatogram asap cair AC1A pada gambar 3 juga menunjukkan bahwa pada asap cair AC1A lebih banyak senyawa yang terabsorpsi. Hal ini dapat dilihat dengan melihat jumlah peak pada grafik kromatogram asap cair ACS pada gambar 2 yang tadi terdapat 41 peak, sedangkan pada hasil kromatogram asap cair AC1A pada gambar ini, gambar 3, menunjukkan hanya terdapat 18 peak. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan absorpsi tertinggi pada zeolit ZAH1A dengan rasio Si per Al sebesar 19,2432, yaitu dengan hasil asap cair Ac1A sebesar senyawa fenol 0,52% dan senyawa 2-metoksifenol 28,4%. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan pada permukaan zeolit akan semakin bersifat hidrofobik jika rasio Si per Al meningkat, sehingga kemampuan absorpsi zeolit terhadap senyawa-senyawa nonpolar semakin meningkat. Fenomena molekuler berpengaruh pada zeolit alam terdealuminasi menjadi penting untuk mengetahui nilai kuantitatif yang terjadi pada tingkat molekular. Dengan melihat pengaruh perubahan rasio Si per Al terhadap energi interaksi yang terjadi terhadap adsorbat, kimia komputasi memungkinkan penentuan struktur atau geometri dan energi interaksi berbagai molekul secara teliti. Perhitungan dilakukan dengan metode ab initio pada tingkat teori HF dengan basis set 6/31G. Menggunakan program Gaussian 03 dengan mengasumsikan molekul pada fase gas, informasi yang bisa didapat dari hasil perhitungan antara lain energi molekul, muatan masing-masing atom dan muatan total, momen dipol, frekuensi vibrasi molekul, dan lain-lain. Tahap selanjutnya adalah penentuan geometri asosiasi molekul berpasangan antara lain fenol dan 2-metoksifenol yang berinteraksi dengan segmen dimer zeolit pada setiap variasi rasio Si per Al beserta penentuan energi interaksinya. Di sini ada gambar 4, yaitu grafik potensial interaksi delta E Kj per mol terhadap R pada 2T-ZH fenol. Setelah mendapatkan konfigurasi asosiasi molekul berpasangan, dilakukan perhitungan energi sebagai fungsi jarak, sehingga dapat mengetahui jarak energi interaksi van der Waals yang paling stabil dalam molekul berpasangan tersebut. Variasi jarak dibuat antara 1,5 Armstrong sampai 7,5 Armstrong, di mana pada jarak yang jauh tidak ada interaksi dan pada jarak yang sangat dekat terjadi tolak-menolak antar inti. Interaksi antara atom dan molekul dapat dihitung menggunakan mekanika kuantum dengan teliti dan dapat ditunjukkan dengan model kurva potensial interaksi. Energi interaksi segmen tetrahedral zeolit dengan variasi rasio Si sampai Al terhadap molekul fenol dan 2-metoksifenol sebagai fungsi jarak ditampilkan dalam grafik ER dengan R. Hasil perhitungan energi interaksi adsorben dengan adsorban melalui perhitungan komputasi ab initio
dapat diringkas pada tabel 4. Dari tabel 4 memberikan informasi bahwa menurut hasil perhitungan AB initio, terjadi interaksi antara adsorben dimer zeolit dengan adsorbat fenol dan 2-metoksifenol. Hasil perhitungan tersebut mendukung hasil eksperimen yang juga dilakukan pada penelitian ini. Nah, pada tabel yang kelima, yaitu grafik potensial interaksi delta E kg per mol terhadap R Armstrong pada 2TZH 2-metoksifenol. Energi interaksi 2TZH per R20 2TZH per R11 dan 2TZH RO-2 SI per AL dengan fenol dan 2-metoksifenol umum menunjukkan peningkatan energi interaksi dengan semakin tingginya rasio SI per AL. Namun, terdapat penyimpangan pada hasil energi interaksi 2ATZH per R11 fenol karena energi interaksi yang diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan 2TZH R0 per 2 kurang 2. Fenol yang memiliki rasio SI per AL lebih rendah. Pada interaksi dimer zeolit terhadap fenol diperoleh energi tertinggi pada 2TZH per R2 kurang 0 fenol. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio SI per AL semakin kuat energi interaksi yang terjadi. Hasil tersebut juga ditunjukkan pada interaksi dimer zeolit terhadap 2-metoksifenol. Energi terbesar diperoleh pada 2TZH per R kurang 20 2-metoksifenol. Dengan demikian, meningkatkan rasio SI per AL pada zeolit alam dapat meningkatkan kemampuan adsorpsi. Dari penelitian ini, hasil perhitungan AB initio pada tingkat teori basis dan basis zet HF per 631G dapat memberikan perkiraan dan informasi interaksi yang terjadi dalam proses adsorpsi molekul fenol dan 2-metoksifenol yang terdapat pada asap cair menggunakan zeolit alam terdealuminasi, sehingga eksperimen dan teori saling melengkapi. Kesimpulannya, dealuminasi zeolit alam dapat dilakukan dengan pengasaman menggunakan asam kuat. Asam HCl memiliki kemampuan lebih baik untuk mendealuminasi zeolit alam. Dealuminasi zeolit alam dapat meningkatkan kemampuan adsorpsi zeolit alam terhadap senyawa fenol dan 2-metoksifenol. Pada asap cair sekam padi, hasil eksperimen sesuai dengan teori hasil perhitungan komputasi AB initio bahwa semakin tinggi rasio SI per AL, semakin kuat interaksi yang terjadi antara zeolit alam dengan fenol 2-metoksifenol. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.